Ya, yang terakhir tadi ya, perhatikan ini. Yang tadi Oparin dan Halden, dia hanya menyatakan pokoknya dulu ada senyawa anorganik berubah jadi organik begitu tadi kan. Nah, si Harold Urey dia merinci apa senyawa anorganiknya. 4 ini tadi, hidrogen, metana, air, uap air maksudnya ini, dan amonia. Ya, ini kita lengkapin aja namanya ini. Uap air kan di atmosfer dia berupa uap. Maka apa yang dilakukan akhirnya? Ya. Kemudian akhirnya siapa? Dia suruh Harold Urey ini menyuruh mahasiswanya siapa Stanley Miller untuk melakukan eksperimen. Stanley Miller melakukan eksperimen ya menggunakan seperangkat alat sholat. Ngomong apain kok seperangkat alat sholat? Seperangkat alat ya yang kenapa? Yang berisi diantaranya air yang dipanasin ya. Nanti dia perwakilan sebagai H2-nya, H2O-nya, uap airnya begitu ya. Maka ketika dipanasin ya, teman-teman lihat ini ada inilah water ini, teman-teman lihat kursor saya sebelah kanan ini. Ini ada air ya, ini heat source, ini sumber panas ya, dipanasin maksudnya. Terus nanti dia akan naik tuh, naik ke atas ya sebagai H2O gitu. Sebagai uap air, kemudian nanti ketemu dengan tabung yang ada listriknya ini. Jadi pengganti dari apa tadi itu kilat petir itu dia pakai listrik itu. Ini ada elektrik ya. Di mana di tabung yang dikasih listrik ini dia isi dengan tiga senyawa yang lain tadi, metana, NH3 sama H2. Ya, sama H2 itu. Jadi ringkasnya begitu. Menggunakan seperangkat alat yang berisi air yang dipanaskan yang bergerak menuju tabung kedua, menuju tabung yang diberi listrik gitu kan. Dan berisi apa saja tadi? H2, CH4, kemudian NH3 ya. H2-nya udah diwakili tadi air yang ini ya. Uap air ini. H2O. Gitu kan. Sehingga nanti teman-teman di bagian bawah ini ada namanya cool water ya. Ini ada cool water, air yang didinginkan ya. Jadi di bagian bawah nanti sehingga akan dihasilkan katanya atau dihasil pada apa namanya? Pada hasil eksperimennya atau pada eksperimennya ini dia apa? Dia hasilkan asam amino. Ya, asam amino unsurnya CHON, protein ya. Batu bata dari protein asam amino. Beberapa buku menuliskan ada yang 2 atau 3 jenis asam amino yang dihasilkan di sana. Ya. Tapi saya nggak percaya. Itu kayaknya bohong ya. Saya juga belum pernah lihat langsung, tapi apa namanya tujuan dari teori ini dibuat ini untuk mendukung namanya agama ateis ya. Jadi orang-orang ateis itu nggak percaya adanya Tuhan, maka mereka bikin teori diantaranya teori evolusi dan evolusi biokimia ini untuk mendukung pemahaman atau ideologi mereka ya. Jadi mereka cari cara cari dari sisi sains yang akan mendukung pemahaman mereka begitulah kurang lebih ya. Nanti kita akan cerita itu di konsep evolusi saja lebih jauh. Kesimpulannya begitu, sudah rampung pembagiannya, pembahasannya ini. Gimana kita tutup apa teman-teman pengen dibahas soal? Terserah. Lanjut, Mas. Oke, kita bahas soal terakhir ya. Bahas soal aja ya. Apa mau gimana? Mau gimana? Halo? Soal. Oke. Mas belum tadi. Ah? Gimana, Dit? Yang tadi belum difoto. Oh ya, silakan difoto dulu biar kalian bisa jawab tadi. Yang mana? Yang mana? Saya besarin. Sama yang nomor 9, Mas. Yang sebelumnya. Yang ini.
Oh, hilang nih gambar yang tadi. Ya nggak apa-apa. Dah, Mas. Oke. Oke, siap-siap. Satu orang satu nomor ya. Biar adil. Nih. Oh, tadi kan udah ada yang jawab ya, biar kita nggak semuanya. Tadi udah yang udah jawab tadi ya udah lepas bebas ya. Mana nih yang susah ini? Nomor 62. Siapa yang beruntung ini? Sukma masih ada nggak? Halo Sukma. Ya, Mas. Nomor 62 Sukma. Ayo dibaca. Semangat. Nah, ini. 62. Hasil percobaan Stanley Miller membuktikan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Iya. Iyalah Mas. Ya kan. Apa tadi Stanley Miller yang mana? Teori apa Kita. dulu dia? Abiogenesis, biogenesis, kosmozoan. Teori biokimia. Oke. Evolusi biokimia tadi. Apa hasil akhirnya dia? Ada nggak makhluk hidup dia bentuk di situ? Ada nggak muncul tiba-tiba cicak apa kucing di situ tadi di hasil percobaannya? Sampai mana dia tadi hasil percobaannya tuh? Gas-gas yang ada di udara itu sampai bentuk apa gitu? Dia bikin terbentuk apa tuh? Halo, Sukma. Asam amino. Sampai asam amino. Nggak dengar. Asam aminonya nanti jadi apa? Jadi bakteri nggak atau jadi apa tuh? Jadi makhluk hidup nggak? Nggak tahu. Nggak. Ya enggak, cuma sampai situ. Maka nomor yang pertama benar apa salah? Dia membuktikan nggak bahwasannya makhluk hidup itu asalnya dari H2, H2O tadi ya, terus apa lagi NH3 dan CH4, benar nggak? Berhasil nggak dia meramu yang tadi itu sehingga terbentuk? Enggak. Putus-putus suaramu, ya udah. Yang pertama artinya apa? Salah ya. Oke. Dia nggak sampai satu makhluk hidup, dia hanya sampai asam amino. Ya. Ya, yang tadi senyawa macam-macam itu hanya sampai asam amino, enggak sampai jadi satu makhluk hidup. Enggak. Yang sebabnya gimana? Sebabnya benar. Oke. Nggak tahu. Asam amino itu penyusun makhluk hidup bukan? Kan begitu aja dia. Iya. Iya benar. Iya nggak sih Mas? Iya benar. Dia batu batanya lemak apa karbohidrat? Asam amino itu apa ya? Protein dah. Oh, iya betul. Protein. Oke. Dia buat bikin protein. Oke, mantap Sukma. Semangat. Rebahannya dilanjutin lagi. Nggak gitu. Terus, siapa korban selanjutnya nih? Ini di bawah nih. Nomor 66. Nomor 66 nih, bawah. Udah semua ya. Yasmin deh nomor 66. Halo Yasmin. Tadi baru Aul ya. Min. Udah firasat aja, aku pasti dipanggil. Ya iya dah. Jawabannya D, salah benar. Dibaca. Malas aku kalau nggak dibaca. Berdasarkan teori Oparin, organisme fotosintetik merupakan organisme yang pertama kali muncul di planet Bumi. Itu salah. Kenapa bisa? Karena kalau Oparin itu kan organik
yang terkena sengatan listrik itu menjadi senyawa organik sederhana. Terus Iya nggak? terus masalahnya apa? Ya udah, kan ini kan salah. Di sini kan dibilang terbentuk dari fotosintetik. Salah dong. Gitu kan? Berdasarkan teori organisme yang paling pertama loh dia bilang. Bukan tentang ininya tadi. Iya benar. Heterotrof. Oke. Organisme heterotrof. Betul. Artinya fotosintetik masuk apa kalau bukan heterotrof? Autotrof. Oke. Itu alasannya, bukan yang tadi kamu cerita itu ya. Yang sebabnya gimana? Sebabnya Organisme fotosintetik secara tidak langsung melindungi kehidupan di bumi dari sengatan sinar ultraviolet. Benar, kan ini kan tidak langsung melindungi kehidupan di bumi dari sengatan. Tuhan kan nyimpan karbon-karbon berbahaya. Jadi ozon nggak nipis. Jadi UV kan dari luar. organisme fotosintetik nyerap apa sih? Ini CO2. Ini bumi. CO2. Ini bumi ya. Ini tanaman. Sorry, kok tanaman kayak gini? Tanaman ada daunnya. Sorry. Cahaya datang. Matahari datang ke tanaman, Iya. Cahaya yang datang ke tanaman diapain sama tanaman? Diubah jadi apa? Jadi tanaman itu cahaya yang datang itu ada yang dipantulkan, ada yang diserap. Tahu nggak yang diserap warna apa? Warna primer cahaya ada berapa? Kemarin di kelas saya udah ngomongin. Siapa yang ingat? 3. Apa itu? Warna apa aja? RGB. Apa itu? RGB. Red, green, blue. Merah, biru, hijau. Merah, biru, dan hijau. Daun warna apa? Green. Hijau. Artinya apa itu? Artinya apa? Kenapa? Yang diserap warna hijau. Yang diserap warna hijau. Iya apa? Lah, kok yang sampai ke matamu warna hijau? Iya. Kan yang sampai di mata kita warna hijau ya? Artinya warna diserap red. Yang diserap artinya? Yang diserap red, blue. Iya, betul. Iya. Red dan blue yang diserap dipakai fotosintesis. Green dipantulin. Itu kenapa daun berwarna hijau. Gitu. Nah, terus sinar ultraviolet masuk warna apa tuh? Masuk apa dia? Yang nggak masuk sinar tampak, dia kan kalau nggak salah di atas sinar tampak, dia panjang gelombangnya lebih besar lah begitu. Iya. Maka tanaman nggak ada kaitannya dengan sinar UV. Nggak ada kaitannya. Ada hubungannya. Putus. Nggak ada hubungannya. Nggak ada. Itu gelombang. Setahu saya loh, mudah-mudahan saya nggak salah. Sinar UV sendiri kalau pengen dipantulin kita udah punya pigmennya ya, kita punya pigmen melanin. Maka yang keduanya tidak berhubungan. Yang pertama tadi salah apa benar tadi? Salah ya. Maka 66 kita jawab error. Berarti. Insya Allah ya. Error. Bisa paham ya Yasmin ya? Opol. Iya, Mas. Oke, nomor terakhir udah panas di sini. Nomor terakhir siapa yang beruntung? Mas, jadi tadi jawabannya apa? Jawabannya error. Salah. Iya. Nomor terakhir Mas Mono. Nomor terakhir aku. Semua. Oh, oke, ya udah. Udah ya, oke, aku ya. Model percobaan Stanley Miller dirakit berdasarkan pertimbangan berbagai kondisi awal kejadian asal-usul kehidupan meliputi apa saja. Kok susah ini pas giliran saya. Oke, saya lihat dulu ya.
Saya lihat, saya juga apa namanya nih agak kabur nih jawabnya. Saya cari kemungkinan yang benar. 2 dan 4, 2 dan 4. 2 dan 4 ya? 2 dan 4 enggak? Jelas 2 masuk ya. Jelas 2 masuk. Jelas Jelas. 2. Nomor 3 gimana? Lihat nomor 3. Energi alam yang tersedia, energi alam. Energi alam yang tersedia dalam atmosfer sih. Ada nggak tadi kata kunci energi alam kita sebut? Kalau tadi Stanley Miller dia pakai listrik. Listrik itu buat gantiin energi apa itu tadi di buat ganti listrik itu. Energi apa di alam yang mirip listrik? Yang sama konsepnya pakai listrik apa tadi? Petir. Petir. Yang sama Pak. Iya, itu kenapa dia pakai listrik? Karena energi yang ada di alam berupa petir. Makanya dimasuk ya. 3 masuk, 1 masuk. Yang nomor 4, hujan air mendidih. Aku nggak pernah dengar kalau ini. Aku nggak pernah dengar hujan air mendidih. 1, 2, 3 ya, Mas? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Iya. Oke. Ya. A B C D. Oke. Sisanya besok ya. Ini masih banyak loh kalau pengen dihabisin sekarang ini nggak selesai-selesai pokoknya. Lanjut, Mas, lanjut. Astagfirullah. Lanjut, Mas. Azan jam berapa sih? Sampai azan ya kalau gitu ya. Ya. Oke, Delkio. Is it true? Bentar, azan ya. Tenan beneran nih sampai azan. Oke, 11.55. Nanti ini Bentar kan lagi. bunyi, nanti bunyi aja. Oke, azan saya berhenti beneran nih. Nomor Oke. 68 yang kelihatan nih. Konsep yang dikemukakan oleh Harold Urey menyatakan bahwa kehidupan berasal dari, ayo cepet-cepetan aja. Siapa yang bisa? 68. Harold Urey. Yang mana tadi itu Harold Urey? Halo, halo. Kok pas giliran jawab soal kok lari sih? Aduh. V. Raffi. Ini masih on nggak sih saya? Halo? Masih, Mas. Astaga. Ayo, Dit. Bareng yuk, Dit. Jawaban. Yang lain nggak mau ikutan nih, Dit. Tapi Ayo, bukan, Mas. apa? Yang mana? Apa, Mas? Ayo yang lain mic-nya diaktifin aja deh. Terakhir ini udah. Oke, bentar ya Mas, lagi Bentar, lagi bikin. berdiskusi. Yang Lagi. bukan sih, Mas. Iya. Oke, betul. Yang Delta. Harold Urey yang mana sih tadi itu? Gak tahu, Mas. Atmosfer ya. Oke. Bisa. Benar ya? Yang Delta ya? Apa, Mas? Jawabannya, Mas. D. Kalau purba bukannya tadi. Oparin. Iya, oparin. Iya. Cuman dia di sini posisinya dia merinci. Dia merinci gas-gasnya. Si Harold Urey itu merinci oparin. Iya, merinci gas-gasnya tadi. Yang dari Harold Urey, dari oparin itu, Mas. Betul. Terus Kenapa bukan B, Mas? kenapa? Yang B Kenapa kan enggak yang B? B kan juga termasuk teorinya si oparin, anorganik jadi organik. Iya, ini oparin yang B. B itu oparin juga. Kalau pengen tadi kayak gitu ya. Atau kalau ada Yang kata B asal kalau ada kata atmosfer, cocoknya Harold Urey begitulah. Ada kata atmosfer itu cocok. kata kuncinya atmosfer. Iya, Harold Urey, kata kunci Harold Urey gitu. Adapun kalau si siapa tadi, oparin kata kuncinya anorganik jadi organik, kemudian subpurba. Iya. Kalau asam amino menjadi protein, Stanley Miller. Oh, bukan.
asam amino jadi protein itu boleh teorinya siapa si Harold Urey tadi? Siapa yang pertama tadi? Oparin, sorry, oparin. 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 Teorinya oparin boleh. Asam amino juga oparin. Iya, boleh. Oparin semua yang tadi itu pokoknya yang basic-basic tadi kita ketik itu. Kalau Stanley Miller apa kata kuncinya? Stanley Miller eksperimen. Kata kuncinya dia eksperimen. Terus asam amino. Maksudnya dia menghasilkan asam amino di eksperimennya. Contohnya teman-teman bisa lihat di nomor 74 nih. Stanley Miller membuktikan apa? Satu benar nggak? Ada nggak ini di teorinya dia? Yang satu. Enggak. Unsur yang paling Nggak banyak. ada. Kita dia bilang salah. ada. 3 salah. Senyawa terbanyak di tubuh, oh enggak salah. Makhluk hidup di pertama kali di dasar laut siapa ini? Oparin. Oparin. Oke. Maka jawabannya 4 doang. 4 doang. 4. Kalian 4 doang. 4 doang. Oh iya, ini oparin. Iya, asam amino bisa dibentuk di tabung di mana tadi? Di alatnya tadi itu. Coba kita lihat agak bawah-bawah nih teori yang. Lanjut, Mas. Oke. Masih ada nggak sih soalnya nih? Ini nyala nggak ya? Kalian ada kegiatan apa habis siang nih? Udah cuci baju belum? Udah pada nyuci belum? Kegiatan apa? Nggak ada. Laundry, Mau ngerjain Mas. tugas apa nih? Tidur, Mau bantuin Mas. Aku bantuin Dari dulu. semalam aku ngitung nggak balance, benci. Ini bang. Mas, soalku kapan dibahas, Mas? Yang mana? Astaga, itu butuh waktu itu buat bikin slide-nya. Saya harus bikin slide-nya itu biar perfect jawabnya. Apa? Biotek. Nanti ya tak siapin ya. Oke. Nomor 131. Siapa yang bisa jawab soal utul UGM? Ayo siapa? Nomor berapa? Atmosfer purba banyak mengandung 131. Atmosfer purba banyak mengandung Air ada nggak tadi? ada. Ada ya. CO2 Ada. Ada. Metan. ada CO2 ya? Ada. Air nggak Amonium ada. metana, benar semua nggak sih? Kan ada. Air tadi ada? Ada. Ada. Ada ya? Air ada. H2O, CO2, CH4, NH4, H2. 1, 3. 1, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ini metana tadi apa sih? CH4. Ini CO2. CH4 ada, tahu. NH3. Amonia NH3. H2O. Tadi udah semua sih ini. Yang Iya, semua. yang sedikit bermasalah yang CO2 ini ada nggak sih tadi CO2 saya ketik? Ada loh, Mas. Ada. Enggak ada. Ada toh? tapi nggak ada tapi H2 adanya tuh H2 H2 H2, CH4 berarti NH. Nggak ada seingat saya. 124. Nggak ada pilihan 1, 2, 4 nggak ada. Nggak ada, berarti 24. Ya kemungkinan nih 1, 2 jawabannya. nggak ada kan? Atau mungkin dia maksud uap air kali. Kalau pengen benar harus uap air apa gimana. Soalnya CO2 bukan, salah. Harus CH4 gitu. Jadi unsur karbonnya bukan CO2. Karena kalau ada CO2 ada oksigen. Ya, padahal atmosfer bumi itu nggak ada oksigen. Nggak boleh ada oksigen. Maka untuk soal ini sementara ya. Kita jawab artinya 2 dan 4 aja ya. 2, 4 artinya C. Analisisnya begitu ya. Kalaupun yang air mungkin dia harus lengkap uap air mungkin. Coba kita lihat yang lain dulu. Nomor 137. Urutan tahapan pembentukan senyawa organik menurut teori evolusi biokimia adalah? Ayo, siapa bisa nih?
mikrotus makro. Mm-mm. E Oke, benar. betul. Wih, Bisa lah. Ini kan gampang soal undip. Undip itu soalnya jauh di bawah utul ya. unj. Oh, berarti undip gampang ya, Mas? Nah, biologinya sih nggak tahu. Astagfirullah. Jadi itu gak gitu juga konsepnya. Tapi kalau bandingin soal utul jauh sekali perbandingan kualitas soalnya. 144. Ya, iya, Nah, ini kalau simak ini ya. Kalau biologi paling susah simak itu. Ya udah disimak aja. Disimak aja. Kalau kalian bisa jawab soal simak, UTBK lebih mudah. Amin. Ah, ini yang pertama gimana nih? Telemiller berhasil memperoleh senyawa sama. Nah, tahu. Oke. Terus sebabnya? Nggak tahu, Mah. Protoplasma itu sel. Benar, nggak tahu. Benar, Komponen dasar protein. Benar gak? benar. Betul. Benar. Betul. NH4. Asam amino komponen dasar protein yang untuk menyusun sel gitu. NH4 ini salah karena di sini CH4. Mas, Ya. itu Oh, yang ini. atasnya CH4, CH3-nya salah. Itu kebalik. NH3. NH4 Ini bahasa NH3 CH3 NH3 CH4 itu NH3 kebalik tuh. aku nggak tahu, aku salah ketik apa gimana ini. CH3 NH harusnya CH4 NH3 ya. CH4 NH3 iya. Iya. Anggap aja Oke. Salah. Kalau benar kalimatnya begini, ini salah. Kalau saya nggak salah ketik ya. ya, anggap aja gitu. Anggap aja Ya salah. udah, salah ketik. Salah. Anggap aja begitu ya. Nggak salah ketik, jadi kita salahin ya. Oke. CH3 bahasa ininya apa, Min? Panggilannya apa? CH3 metil. Metil CH3 metil. Metil. CH4. Iya, CH4 kan metana. Oh, CH3 metil ya. Iya. 3 Mu- metil. CH3 jadi Akil, gugus akil. CH3 jadi CH4 mudah nggak, Min? Berubah maksudnya. Bisa Berubah. mudah nggak mereka apa istilahnya? Bergantian begitu, CH3 berubah jadi CH4, CH4 jadi CH3, bisa nggak? Mudah nggak kayak gitu? Ya, harusnya direaksiin sama, kan kalau misalkan CH3 ke CH4 berarti CH3 bereaksi dengan H, kan bertambahannya. Nah itu nggak bisa berubah-ubah selama sendiri tuh nggak bisa, Mas. Dia butuh ya. Dia butuh katalis. Iya. Oke, Butuh. artinya salah, ini susah. Tapi aku pernah baca CH3 itu bisa di pengganti CH4 maksudnya. Cuman yang NH4 ini harus NH3 emang. Iya. Harus NH3. Harus. Oke, jadi kalau rinci ini soalnya salah ya. Harusnya yang benar itu CH4 NH3. Oke. Kalian lebih teliti dibanding saya artinya ini. Delta ya. Nomor terakhir ya. Oke, nomor terakhir artinya. Postulat Oparin dan Halden menyatakan bahwa terbentuknya senyawa organik dari anorganik kerap terjadi di atmosfer dan air pada saat awal kehidupan. Hal itu tidak terjadi sekarang karena apa tadi? Karena sekarang langsung aja konsentrasi oksigen di atmosfer sekarang udah ada ya. Oke, saya kira itu aja ya untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajarnya. Mudah-mudahan dimudahkan proses kita sampai akhir, siap UTBK dan lulus bisa kuliah tahun ini. Amin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, semangat. Terima kasih, Mas.